Kenapa bro? Enggak kenapa-napa. Terharu ya? Sini dong, lihat sini dong. Sini. Ceritain dong, kenapa antum bisa terharu? Ya terharu. Biar jamaah bisa mengambil pelajaran. Ya. Gimana? Cerita dulu dong. Rasanya kayak mau mati ya. Ini Akhi Hawariun lagi terharu. Rupanya dia perasaannya halus. Oke, apa yang kamu rasakan bro? Ya, jadi dunia ini kan perhiasan. Ya. Indah, banyak yang kita pengen banyak gitu. Tapi di akhirat Allah katakan wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi keindahan yang paling indah itu ketika Bisa melihat Allah. gitu. Bisa melihat Allah. Ya. Dan kita main ke rumahnya. Ya Allah, senang banget ya Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita benar-benar ngelihat wajah Allah. Amin ya Rabb. Sama Rasulullah, sama Umi, sama Abi, sama teman-teman. Amin ya Rabb. Insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu doa tentang keistiqomahan, supaya gimana caranya agar kita bisa ngerasain sensasi kita di Mekah, sensasi kita di Madinah berkelanjutan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, kalau untuk sekarang ini nih, aku pengen cerita doa yang sepertinya harus dibaca sama semua jomblo. Doa apa kira-kira, Ustaz? Oh, cuma jomblo doang? Iya benar, sebenarnya doanya untuk jomblo dan apa? Dan bapak ibunya. Dan bapak ibunya. Doanya sangat masyhur sekali, doanya keren banget, doanya ya selalu aku baca gitu. Doanya teman-teman insya Allah udah pada hafal. Abang-abangku, mbak-mbakku yang aku cintai karena Allah. Doanya itu Rabbana di surat Al-Furqan. Akhir sebelah kiri posisi tengah. Iya. Tapi ayatnya nggak tahu, lupa. Jadi salah satu ciri orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wah, ini doanya gak pernah lepas ini. Kenapa? Karena pernikahan itu kan ya, itu bukan main-main itu. Pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala katakan misakon golizo. Misakon golizo-nya perjanjian yang sangat besar gitu. Misakon golizo ini dalam Al-Qur'an itu cuma dipakai dua kali. Dua bab dalam Al-Qur'an. Satu, ketika Rasulullah SAW itu ketika Bani Israel berjanji pada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala gunakan kata misakon golizo. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat Gunung Tur di situ. Gunung Tur gede apa kecil ya? Kecil apa gede sih? Ya gede lah gitu. Perjanjiannya berat. Nah, kemudian misakon golizo itu dipakai ketika pernikahan. Ayat tentang pernikahan di surat An-Nisa. Wa akhadna minkunna mitsaqan golizo. Nah, artinya apa? Artinya pernikahan ini bukan sesuatu yang main-main. Pernikahan ini sesuatu yang besar dan berat. Beneran, tanggung jawabnya itu besar, sebesar lebih besar mungkin dari gunung Sinai. Ya, kok Ustaz? Nah, kenapa? Iya, karena bayangin kita akan hidup sama seseorang, setengah hidup kita akan selalu bersama dia. Wow, Masya Allah. Jadi aku kalau ngelihat Pak Azrul sama Bu Marina, Masya Allah, sosok banget. Iya. Apa? Jadi inget lagunya Maher Zain gitu ya. Widih. The rest of my life. Iya. Antum napas aja fals kok. Napas aja fals. Oke, lupakan. Intinya apa? Gini ya. Pernikahan itu nggak main-main. Ketika ada seorang cowok itu menjabat, jadi kan pernikahan kan dimulai dari bersentuhannya tangan laki-laki dengan tangan laki-laki kan ya?
enggak homo, enggak. Tangan bapaknya, iya, iya nggak sih? Terus kemudian akad, ya kan? Saya terima nikahnya, ya kan? Bla bla bla, binti bla bla. Nah, setelah itu cuman mengucap begitu aja, pindah seluruh kewajiban bapak terhadap anak perempuannya kepada si cowok ini yang mengucapkan janji pernikahannya. Pindah semuanya dari apa? Dari mulai ngasih makan, ngasih minum, pendidikan, pengayoman, sandang, pangan, papan, semuanya. Sampai kapan? Sampai mati. Wow, berat gak? Berat banget. Kalau kata Ustadz Felix apa ya? Apa sih? Kalau kata Ustadz Felix, nikah itu enak. Oh iya, nikah itu enak 3 hari pertama. Hari keempat kita tahu, oh pas kita bangun ada orang yang harus kita kasih makan sampai mati. Makanya Ustadz Felix selalu nasihatin aku gini ya, pernikahan itu jangan kamu bayangin enak-enaknya aja. Iya benar, ada sesuatu yang indah di sana. Itu adalah sebuah sunnah Rasulullah SAW, pahalanya banyak banget. Bahkan jomblo sholat sunnahnya seorang jomblo itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pemersaannya suami dengan istrinya, masya Allah. Nilainya lebih tinggi itu, masya Allah. Itu kan sampai mana tadi tuh? Kejauhan ceritanya. Oh ya, sampai cowok itu harus ngebimbing si perempuan yang sudah diambil untuk dinikahinya. Nah, ini besar banget. Makanya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Rabbana hablana. Ya kan? Kita minta wahabah tadi kemarin udah dikasih tau kan, artinya adalah sesuatu yang besar dan spesial. Nah, karena pernikahan ini nggak sehari 2 hari tapi lama, kita minta pasangan yang spesial. Yang cowok dikasih akhwat yang spesial, yang cewek dikasih ikhwan yang spesial. Masya Allah. Rabbana hablana, ya Allah kasih dong aku jodoh yang spesial ya. Kasih dong aku pelipur lara ya. Rabbana hablana apa? Min azwaj. Bahasa Arabnya apa? Sebenarnya zauj itu bisa artinya perempuan, bisa artinya laki-laki. Contohnya nih, pasangan. Hawa kan Adam kan kesepian. Terus kemudian diciptain tuh Hawa. Habis itu terus kemudian mereka melanggar melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ihbitu minha. Bukan. Wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zauj. Zauj itu artinya pasangan. Ya kan? Sebenarnya kalau umumnya bahasa Arabnya istri itu adalah zaujah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Hawa itu sebagai zauj, bukan zaujah? Enggak ada taman putu di situ. Ya, karena zauj bisa artinya laki-laki, bisa artinya perempuan. Nah, terus kita doanya gimana? Kita doanya jamaknya zauj itu artinya azwaj. Jadi kita doanya nggak satu. Ngeri banget. Enggak. Rabbana hablana min azwaj. Ya kan ini ya. Kitab bahasa jamaknya kutub, ya kan? Istri zauj jamaknya azwaj. Itu kita doa ya. Yuk, satu aja belum? Iya. Enggak. Sampai mana tadi tuh? Kok aku grogi gini ya? Min azwajina, Rabbana hablana min azwajina. Terus apa lagi? Kita minta pasangan kita. Kita minta bukan hanya pasangan, tapi apa? Wa zurriyatina. Karena kita juga salah satu tujuan pernikahan adalah ingin memiliki keturunan, ya kan? Jadi pas menikah kan galau kan ya kalau nggak ada keturunan kan ya? Nah, doa yang cocok tuh ini. Ya Allah, aku udah dapet nih, pasangan hidup gue yang spesial, tapi kasih lagi dong ya Allah anak-anak yang soleh dan soleha, ya kan? Wazurriyatina, wazurriyat itu jamak juga, ya kan? Ya, jadi kita minta anak yang banyak. Wazurriyatina qurrata ayun. Oke, kita sampai sini. Qurrata ayun itu artinya adalah yang menyejukkan mata kami. Jadi orang-orang Arab tuh biasanya punya 2 kata tentang menyejukkan mata. Tentang mata. 1, menyejukkan mata. 2, memanaskan mata. Jadi kalau ada orang Arab nyumpahin orang gitu ya, nyumpahin orang misalnya, semoga mata kamu jadi panas. Maksudnya apa? Maksudnya orang Arab itu
nyumpahin agar orang itu bisa dapat banyak musibah. Semoga mata kamu aja jadi panas, biarin aja mata lu jadi panas. Apa misalnya kena bencana, rumahnya hancur, bisnisnya hancur, kan panas tuh ya, nangis terus ya. Gitu, semoga mata kamu jadi panas, itu sumpahnya orang Arab. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala gunakan kata qurrata ayun, yang menyejukkan mata. Jadi perbedaan antara mata yang panas sama mata yang sejuk itu gini. Kalau orang tua ngelihat anaknya bandel, panas gak matanya? Nangis gak? Nangisnya nangis sedih. Tapi ada orang tua yang ngelepas kepergian anaknya untuk belajar ke Madinah misalnya. Nangis gak orang tua? Oh nangis. Nangis orang tua, saya pergi kesini aja orang tua saya nangis. Tapi nangisnya bahagia nggak? Nangisnya bahagia, ya kan? Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar anak kita itu baru ngelihat aja kita udah seneng. Saking senengnya tuh pengen nangis gitu, ya Allah, anakku soleh banget. Iya. Anakku soleha banget gitu kan. Oke, terus qurrata ayun juga biasa dipakai oleh orang-orang Arab ketika apa, Ustaz? Ketika dia lagi safar. Jadi misalnya kita nih dari Mekah ke Madinah nih. Dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah, kalau dulu kan gak ada bis kan ya? Pakai onta gitu. Nah, ketika ada onta jalan 1 km, 2 km, 4 km, 5 km, 10 km, ternyata terjadi badai pasir. Dan tau gak? Badai pasir Arab. Bayanginnya jangan badai pasir Indonesia, tapi badai pasir Arab. Itu kayak gimana ya? Anginnya aja panasnya minta ampun. Anginnya panas, dan badai itu kan penuh dengan debu juga kan ya, penuh dengan debu, terus kemudian debunya banyak, kemudian anginnya panas. Orang Arab tuh, waduh, kenanya aja udah, kena kulitnya aja tuh udah kesakitan luar biasa. Dia langsung nyari tempat untuk berlindung di mana nih. Ada gua misalnya ada gua ya. Kemudian dia berhenti di gua itu, dapat gua itu untuk berteduh dari badai pasir. Kemudian orang Arab itu bakal ngomong apa? Qurrata aini, qurrata aini, qurrata aini. Ya Allah, mataku sudah sejuk ya Allah, mataku menjadi sejuk, mataku menjadi sejuk, mataku menjadi sejuk. Artinya apa? Artinya gini. Aduh. Tunggu. Lalu. Aduh. Artinya apa? Artinya gini, seolah-olah. Jadi kan orang Arab ya, ulang. Jadi kalau ketika terjadi badai pasir, kemudian orang Arab itu dapat sebuah perlindungan, kemudian orang Arab itu bakal ngomong qurrata ini, mataku menjadi sejuk. Nah, seolah-olah artinya itu gini, di saat anak-anak di luar di luar sana itu misalnya melakukan banyak maksiatan, setiap malam itu nongkrong misalnya gitu kan, nongkrongnya itu misalnya di diskotik gitu kan, banyak anak-anak semua begitu, cuma anak kita doang yang nongkrongnya di masjid, ya nggak? Terus misalnya terus misalnya apa lagi ya? Semua anak kita misalnya bermaksiat gitu, nggak peduli sama sholat, jangankan menghafal Quran, sholat aja nggak mau. Anak kita temuin, nak kamu nggak main nak? Enggak, Umi pengen baca Quran. Wih, masya Allah, sejuk hati tak? Sejuk banget. Nah, kita minta agar anak kita dan istri kita tuh seperti itu tuh. Di saat misalnya istri-istri orang yang lain hobinya ngerumpi, istri kita hobinya berdakwah. Wih. Kita hobi ternyata rambiturah. Nah, terus apa ya? Di saat istri kita saya jawabnya istri. Saat istri kita misalnya ya buka aurat, istri kita nutup aurat, masya Allah. Di saat istri kita nggak peduli sama Islam, istri kita mau belajar tentang Islam, kemudian istri kita ngajarin anak-anaknya, wah luar biasa lah. Nanti itu akan kesejukan mata kita tuh sendiri tuh ketika ngeliat anak-anak dan istri kita. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Coba deh teman-teman, apa sih sebenarnya enggak, kayaknya hal-hal sepele yang sesuatu yang biasa itu, tapi kalau kita lakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu jadi sosietnya luar biasa lah. Apa kata Rasulullah SAW? Rahimallah, Allah benar-benar akan merahmati apa? Seorang istri yang membangunkan suaminya ketika malam. Kalau nggak mau bangun,
dicipratin air. Kemudian istrinya ngomong, "Mas, iya. Salat tahajud bareng yuk." Iya. Nggak ada yang lebih indah. Padahal itu sepele nggak? Itu ngayal ya. Iya. Saya di hotel bangun jam 2. Ternyata dapatnya Pak Zainal. Saya bangun Pak Zainal. Terus dipercikin air nggak? Enggak. Saya nelfon Ustaz Falik, "Ustaz, perahu dong nggak?" Nggak ada yang diajak soalnya. Oke, terus sebenarnya ada hal-hal yang kecil gitu yang membuat, menurut aku ya, ini menurut aku sangat menyejukkan mata seorang istri gitu. Misalnya suaminya itu habis sholat tahajud barengan, terus kemudian udah azan subuh. Ketika azan subuh, bangunin anak yang pertama, nah bangun yuk gitu. Diajak, terus dibangunin anak yang kedua nggak mau bangun, digendong sama ayahnya, yang satu digendong, yang satu dituntun. Terus kemudian keluar rumah, istrinya natap punggung anak dan ayahnya pergi menuju masjid. Allah. Itu ngayal ya. Bangun Mas. Iya, itu luar biasa loh, bener, serius. Ya kan? Doanya apa? Kok aku diketawain sih? Itu bukan ketawa. Itu mendoakan antum. Mendoakan aku. Pertanyaannya kapan gitu? Kapan? Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Kita bukan hanya berharap agar kita diberikan pasangan yang soleh atau soleha. Kita bukan hanya berharap diberikan anak yang taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian taat juga pada orang tuanya, sayang juga sama orang tuanya. Bukan hanya itu, tapi kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita waja'alna lil muttaqina imama, agar kita bisa menjadi pemimpin, agar kita bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang ini banyak orang tua, banyak orang tua. Aku mengomentari orang tua, sombong banget aku kayaknya. Enggak, ini sebenarnya kata-kata setorik juga. Banyak orang tua yang pengen anaknya soleh, anaknya suka baca Quran, tapi dianya nggak mau baca Quran. Dianya nggak, banyak anaknya pengen paham agama, tapi dianya nggak mau datang ke taklim. Nah, harusnya kitanya berusaha untuk jadi imamnya dulu. Kita harus menyontohkan dulu kepada istri kita, kepada anak kita. Setelah kita menjadi imam yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan istri kita baik dan anak-anak kita baik. Wah, Masya Allah. Maka terkadang ya rumah tangga tuh, rumah tangga. Aku sombong banget ngomongin rumah tangga. Terkadang tuh ayah itu jadi kayak jadi kayak puting beliung ketika masuk rumah, ya kan? Assalamualaikum. Kemudian ketika enggak assalamualaikum ding. Ya assalamualaikum. Buka pintu. Ketika buka pintu, istrinya lagi yang asik nelpon, tiba-tiba ditutup. Langsung nyari air, ngasih air. Kayak ketakutan gitu. Kemudian anak-anaknya yang tadi lari-lari kemudian langsung ngumpet di bawah kolong meja. Kayak puting beliung. Enggak. Harusnya seorang ayah tuh harus gimana ya? Ya humble sama anak-anaknya, ngajak main anaknya gitu kan. Luar biasa, luar binasa. Terus apa lagi? Udah deh, itu aja deh. Intinya apa? Intinya gini ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, waja'alna lil muttaqin imama. Waja'alna lil muttaqina imama. Kita mohon agar kita menjadi imam dari orang-orang yang bertakwa gitu ya. Imam dari pemimpinnya geng motor keren banget gak? Keren banget. Pemimpinnya apa lagi? Pemimpinnya apa, Sat? Geng mobil. Geng mobil. Pemimpinnya sebuah komunitas itu keren nggak? Keren banget. Tapi ini lebih keren lagi apa? Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Orang yang bertakwa aja udah keren coba. Ini pemimpinnya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika kita doa ini, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita itu punya kapabilitas, woy. Kalau biasa mengerti apa sih? Potensi. Oh, potensi. Kemampuan. Ngomong tapi nggak tahu. Memiliki kemampuan untuk bisa memimpin, untuk bisa jadi leader gitu bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Oke. Nah, jadi itu doa untuk doa yang kedua, doanya tentang jodoh, agar juga doa ini juga untuk rumah tangga supaya sakinah, mawaddah warahmah. Jangan pernah lepas doa ini dan bayangin
dan berharap, bayangin lagi, berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kehidupan kita sampai akhir hayat nanti. Amin. Udah itu aja sih. Hah? Rencananya kapan? Hah? Rencananya, aduh, rencananya tahun ini. Udah ada. Hah? Enggak ada sih. Udah itu aja. Nanti makin mendesak kan repot jawabnya. Agak kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar dan kata-kata yang nggak jelas, ya itu emang saya gitu. Dari saya, dan kebaikan semua datang dari Allah. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.